keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi di hari ini. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur kami Tuhan hanya bagimu. Mari kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami percaya, kami rasakan hadirat-Mu. Kami yakin, kami hidup berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami akan setia firman-firman-Mu Tuhan. Kami tetap bersatu hati, kami tetap bersatu di dalam roh, kami tetap percaya dalam iman kami bahwa kami menyembah Allah yang besar, bahwa kami menyembah Allah yang hidup.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Dan kami mau tetap pegang iman itu di dalam hidup kami. Kami tetap mau melangkah dari satu kemuliaan sampai dengan kemuliaan lainnya. Kami mau tetap hidup dalam kasih-Mu. Kami tetap mau berjalan di dalam kuasa kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini setiap kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati satu persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing saat ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Terima kasih. Sebentar kami mau dengar-dengar akan isi hati-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan perkenankan. Kau urapi Ibu Febe Penturi Tuhan, kiranya setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, itu semua berasal dari firman-Mu. Kau berikan dia hikmat. Kau lebih lagi Tuhan memakai dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terus mendengar firman-Mu dan kami mau hidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita tetap ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, sesuai dengan firman-Nya bahwa anugerahnya, rahmatnya terus Dia baharui setiap pagi. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan terus sama-sama berdoa supaya kita, setiap orang percaya, saudara, kota kita, bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini bisa melewati pandemi ini dengan berkemenangan. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari ya kita terus mendisiplinkan ya manusia batin kita, manusia rohani kita, supaya kita bisa tetap bertahan dalam masa-masa sulit. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema, yaitu utuh, ya, utuh. Saudara, banyak orang percaya, orang-orang Kristen yang hebat, yang heboh, yang menyala, menggebu, saudara, yang sungguh-sungguh gitu ya. Itu hanya di awal, tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Kenapa saudara? Karena ternyata realita dan fakta yang harus mereka hadapi tidak sesuai dengan apa yang tadinya mereka bayangkan. Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi lemah, tidak kuat, dan tidak sanggup bertahan. Kenapa saudara? Karena banyak di antara mereka yang tidak mau menerima suatu keadaan secara utuh. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perkataan Ayub dalam ayat firman Tuhan ini menyatakan sebuah keutuhan. Ayub katakan, apakah engkau hanya mau menerima yang baik dan tidak mau yang buruk? Dalam kehidupan ini ternyata manusia dan setiap orang harus menerima dua sisi dalam sebuah kehidupan, yang baik dan yang gak baik, ya, yang buruk. Ini bukan berarti bahwa Tuhan memberikan yang buruk, sebab firman-Nya katakan bahwa segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Dan saudara, bahkan janjinya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk.
Tetapi saudara, pada kenyataannya yang harus kita hadapi saudara, bahwa kehidupan kita ini mempunyai dua sisi. Saudara, segala sesuatu, segala keadaan memiliki dua sisi, dan itu harus kita terima secara utuh. Istri Ayub tidak menerima keadaan secara utuh saudara, sehingga yang terjadi dia meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang harus kita terima secara utuh dalam hidup kita ini, dalam kehidupan kita ini? Yang nomor satu saudara, yang harus kita terima secara utuh adalah siapa Yesus itu. Ada dua pribadi Yesus yang perlu kita terima. Yang pertama, sisi pribadi Yesus sebagai juru selamat. Dan yang kedua, sisi pribadi Yesus sebagai Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya, orang Kristen hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena enak, karena menguntungkan mereka. Sebagai juru selamat, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi saudara, ada banyak sekali orang-orang percaya yang menghindari untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan berarti Tuhan, Lord, ya, Tuhan. Saudara, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat itu mudah. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, saudara, mesti bayar harga, saudara. Gak mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan kita katakan. Gak mudah untuk melakukan apa yang Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, itu perintahkan dalam kehidupan kita. Contohnya saudara, kalau kita bekerja dengan orang atau ikut orang, gak enak kan saudara, diperintah ini, diperintah itu, harus mau apapun yang diperintahkan oleh orang itu kita harus kerjakan saudara. Dan dikasih oleh Tuhan itulah yang menyebabkan banyak orang percaya ya sulit atau menghindar untuk menerima Yesus dari sisi ini saudara ya, pribadi Yesus dari sisi Tuhan, Lord, Tuhan saudara, karena otomatis mereka adalah hamba yang harus mengikuti apapun yang dikatakan Tuhannya. Mari kita melihat dalam suratan Roma saudara. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kristus Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang yang percaya, menjadi Tuhan bagi kita semua saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita tidak hanya menerima pribadi Yesus dari sisi yang hanya juru selamat, enak ya saudara, tetapi kita juga harus menerima pribadi Yesus dari sisi yang ketuhanan atau yang Tuhan saudara. Dalam Alkitab saudara, kata Tuhan dituliskan sebanyak 600 kali, sementara kata Yesus sebagai pribadi juru selamat hanya 40 kali saudara. Artinya betapa Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan kita,
yang harus kita layani, yang harus kita ikuti apapun yang menjadi kehendaknya. Saya dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memandang seseorang menentukan bagaimana penilaian dan penghargaan kita terhadap orang tersebut. Sekali lagi, bagaimana kita memandang seseorang menentukan bagaimana penilaian kita, penghargaan kita terhadap orang tersebut. Jadi saudara, bagaimana kita memandang Tuhan, ya, itu yang menentukan sampai seberapa jauh pengenalanmu akan Dia. Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana seseorang ya harus menerima ya pribadi Yesus ini dalam dua sisi, yaitu sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Kita akan melihat bagaimana orang memandang Tuhan, bagaimana cara dia memandang Tuhan, itulah yang menentukan penilaian dan penghargaan orang itu kepada Tuhan, pengenalan orang itu akan Tuhan. Contoh yang pertama, saudara, adalah bangsa Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca kisah bangsa Israel, maka saudara akan dapatkan satu kenyataan di sana bahwa bangsa Israel memandang Tuhan tidak lebih penting dari berkat Tuhan. Bangsa Israel memandang berkat Tuhan itu jauh lebih penting daripada Tuhannya sendiri. Di dalam Keluaran pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Sudah dikasih oleh Tuhan perbuatan Allah yang begitu dahsyat, perbuatan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel sesungguhnya bertujuan supaya bangsa Israel mengenal Tuhan. Baru saudara setelahnya itu bangsa Israel bisa menikmati segala berkat Tuhan, janji Tuhan yang begitu dahsyat, janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tetapi saudara, bangsa Israel lebih mementingkan berkat Tuhan, jauh melebihi Tuhannya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bangsa Israel memandang perjalanannya di padang gurun bukan satu proses untuk mengenal Tuhan, tetapi hanya berpikir tentang tanah Kanaan, sebuah tanah perjanjian, bukan tentang bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengikuti kehendaknya, bagaimana mendengar dan mengikuti segala perintahnya. Kita lihat contoh yang kedua, tadi Israel ya saudara. Israel tidak menerima Tuhan secara utuh, tetapi bangsa Israel hanya melihat Tuhan dari sisi berkat, dari sisi janji, itu aja saudara. Kita melihat contoh yang kedua yang ada di dalam Keluaran pasal 33 ayat 2-3 dan ayat yang ke-15. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan.
Ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagi Musa, lebih baik tinggal di padang gurun bersama Tuhan daripada di tanah perjanjian tapi tanpa Tuhan. Bagi Musa, Tuhan lebih berharga dari tanah perjanjian. Saudara, ini pandangan yang lain ya. Kalau tadi bangsa Israel, saudara, tanah perjanjian di padang gurun dalam proses tidak mau mengenal Tuhan, tetapi hanya memikirkan tentang janji, yaitu tanah perjanjian. Tetapi berbeda dengan Musa, saudara. Musa lebih mementingkan Tuhan. Ya saudara, Musa lebih mementingkan Tuhan berada bersama dengan dia sekalipun ada di padang gurun. Musa lebih memilih Tuhan daripada tanah perjanjian. Contoh yang ketiga, saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 17. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, kitab Wahyu ini adalah tulisan dari salah satu dari 12 murid Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Saudara, dalam Alkitab ya dituliskan bahwa Yohanes ini adalah seorang murid yang dekat dengan Yesus ya. Bahkan dia dideklarasikan sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yohanes merasakan pribadi Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Tetapi saudara, pada suatu waktu Yohanes mengalami Yesus yang penuh dengan kemuliaan, sampai saudara dia menjadi takut. Dalam pembacaan ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 tadi, Yohanes menjadi tersungkur, dia menjadi takut. Dari yang bersandar di bahu Yesus, dari yang sangat dekat dan merasakan begitu kasih Yesus, menjadi takut dan tersungkur bersujud di hadapannya. Melalui kisah Yohanes ini, saudara, kita melihat bahwa Yohanes bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang sungguh mengasihi dia, yang sungguh kasih akan dia, tetapi dia juga menerima, mengalami Yesus sebagai Tuhannya. Saudara, mari memandang Tuhan secara utuh ya. Memandang Yesus secara utuh, sehingga saudara, dia akan menjadi juru selamat kita yang setia, yang menolong kita, yang mengasihi kita, yang cinta kepada kita, yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita, yang menyertai kita. Tetapi dia juga Tuhan yang perintahnya harus kita taati, yang segala kehendaknya harus kita turuti, saudara. Ini menerima Yesus secara utuh dari dua sisi kepribadiannya, yaitu Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sebagai Tuhan. Hal yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita terima secara utuh dalam hidup kita? Hal yang kedua adalah siapa kita.
Saudara, Alkitab mengatakan kita orang percaya adalah anak-anak Allah. Dan waktu kita mendengar bahwa kita anak-anak Allah, maka sebagai anak kita adalah ahli waris. Kita lebih dulu membaca di dalam kitab Roma, saudara. Roma pasalnya yang ke-8, ya, Roma ke-8 ayat yang ke-16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Saudara, di sana dikatakan bahwa warisan yang akan kita terima harus lebih dulu kita mengalami penderitaan. Ya, sebentar, saudara, kita akan baca lebih dulu dalam kitab Roma, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, ada dua sisi, ya, yang harus kita terima sebagai anak Allah, yaitu menjadi ahli waris. Tetapi yang kedua adalah kita harus menderita, ya, bersama-sama dengan Kristus. Kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai anak, ya, kita harus terima secara utuh, yaitu janji Tuhan menjadi ahli waris dan menderita, menerima hajaran, menerima didikan. Dan dalam konteks ini, saudara, penderitaan berbicara tentang bagaimana anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga, mematikan dosa, mematikan perbuatan daging yang membuat kita enggak serupa dengan Bapa kita, enggak mirip sama Bapa kita di surga. Itulah penderitaan yang harus kita alami, sehingga kita menerima secara utuh kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita juga harus menderita, yaitu mematikan dosa, yaitu mematikan segala perbuatan daging. Saudara, bagaimana kita memandang diri kita menentukan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Ayat terakhir, saudara, Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani 12, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bagaimana kita memandang diri kita? Anak-anak Allah yang dihajar, yang didisiplin, ya, karena kita dikasih, atau anak yang tidak sah, anak gampang, ya, anak yang tidak sah dari Bapa kita karena kita nggak mau menderita. Selain dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan diri kita, ya, menentukan respon kita, ya, dalam menghadapi hidup ini. Sekali lagi, ketika engkau mengenal siapa dirimu secara utuh, itu menentukan responmu ketika engkau menghadapi kehidupan ini. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Hanya firman Tuhanlah menjadi jawaban yang pasti atas setiap persoalan demi persoalan kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini lewat perjamuan kudus yang ada. Mari kita siapkan
anggur dan juga roti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa di tangan kanan saudara cawan yang melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami ya Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat Yesus yang Kau berikan. Terima kasih buat kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat pagi hari ini yang mereka yang sakit sudah disembuhkan lewat perjamuan kudus ini Bapa di surga. Mereka yang terbeban berat, yang letih Tuhan, sudah Tuhan diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan pujian hanya nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap apa yang telah disampaikan lewat hamba-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati lebih lagi, biar firman itu tersampaikan di dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku yang mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Bapa Engkau terus menjamah kami, Engkau terus memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Biar kami terus berpegang teguh kepadamu ya Tuhan.
iman kami, kasih kami ya Tuhan. Biar Tuhan terus pelihara kami berjalan di dalam kebenaran akan Tuhan. Kami Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa biar setiap ada yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan memberikan satu kekuatan, Tuhan memberikan satu kesembuhan buat mereka yang mungkin mengalami sakit. Tuhan, Engkau ada di tempat mereka masing-masing ya Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan satu roh kesembuhan, Kau memberikan satu roh pemulihan. Terima kasih, berikan kekuatan lewat setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga masing-masing yang ada Tuhan. Kiranya Bapa, setiap masalah-masalah yang ada, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan ya Tuhan satu penglihatan di dalam Tuhan. Tuhan berikan satu jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, dan percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong setiap kesusahan-kesusahan kami, setiap kesusahan-kesusahan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau hadir dan Engkau beracara ya Tuhan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk tanah air kami Tuhan, tempat kami hidup, tempat kami bernafas, tempat kami berdiri mencari nafkah ya Tuhan, tempat di mana kami dilahirkan ini Tuhan. Kami ucapkan syukur buat Indonesia, kami ucapkan berkat dan kasih buat Indonesia Tuhan. Terus Tuhan pulihkan setiap pemerintahan yang ada, terus Tuhan menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja melalui bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau menguduskan Bapak Presiden yang ada Tuhan, beserta semua jaringan yang ada Tuhan. Pemerintahan yang ada menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, menjadi pemerintah yang berjalan dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa Tuhan ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia lepas dari segala sakit penyakit, Indonesia dilepas dari segala mara bahaya Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, biar kuasa kasih-Mu melindungi setiap kami, setiap anak-anak yang takut akan Engkau, setiap anak-anak yang percaya akan Engkau. Kami dilindungi dari segala yang jahat yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami bersama dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang baik, itu terus juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hidup kami lebih lagi bagi kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja Tuhan, di tempat kami di mana kami boleh mencari nafkah, kami boleh berkeluarga. Tuhan, terus pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih hadirat-Mu lebih lagi dinyatakan, dan kami mau sebentar siap terima berkat daripada-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari, tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.